Perkenalkan, nama saya Marcelinus Raditya Wahyu Krisnantyo dari kelas 12 MIPA 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum IPA tentang asam dan basa. Berikut alat dan bahan yang harus kita siapkan. Untuk alat, ada pipet, pelat tetes, botol air mineral bekas ukuran 600 ml 3 buah, karet gelang, balon 3 buah, dan sendok makan. Untuk bahan, kita membutuhkan ekstrak bunga telang, ekstrak kunyit, cuka, air sabun, air, obat mah, air jeruk, ragi, gula pasir, dan VCD atau DVD bekas. Langsung saja kita masuk ke percobaan pertama. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah letakkan 2 tetes larutan ekstrak bunga telang ke dalam lubang pelat tetes 1 dan 2. Kemudian, letakkan 2 tetes larutan ekstrak kunyit ke dalam lubang pelat tetes 3 dan 4. Selanjutnya, ditambahkan 1 tetes cuka ke dalam lubang pelat tetes 1 dan 3 sebagai standar perubahan warna untuk larutan asam dan 1 tetes air sabun ke dalam lubang pelat tetes 2 dan 4 sebagai standar perubahan warna untuk larutan basa. Amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Kemudian tambahkan 2 tetes ekstrak bunga telang ke dalam 2 lubang pelat tetes. Ditambahkan 1 tetes larutan obat mah dan air jeruk ke dalam pelat tetes yang sudah berisi ekstrak bunga telang. Lalu, amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Lakukan percobaan dengan mengganti indikator ekstrak bunga telang dengan ekstrak kunyit. Langkah-langkah yang digunakan sama dengan percobaan dengan indikator bunga telang. Langkah selanjutnya adalah amati setiap campuran ekstrak cairan yang telah berubah warna tersebut dengan menggunakan CD sebagai kisi. CD yang digunakan adalah CD yang telah dibersihkan. Tempatkan cairan tersebut sebagai terang pusat dan amati pada bagian belakang CD atau DVD tersebut. Apakah nampak penguraian warna? Hal tersebut menunjukkan ada tidaknya peristiwa difraksi. Selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah siapkan 3 botol air mineral bekas dengan ukuran yang sama. Lalu masukkan air bersih ke dalam masing-masing botol dengan volume 1/4 botol. Setelah itu, masukkan gula pasir sebanyak 2 sendok untuk tiap-tiap botol. Karena saya menggunakan sendok teh, saya memasukkan 4 sendok teh gula. Kocok botol agar terjadi homogenisasi larutan. Setelah itu, masukkan 1 bungkus ragi ke tiap-tiap botol. Lalu, masukkan 3 sendok air jeruk ke dalam botol kedua dan 3 sendok obat mah ke dalam botol ketiga. Segera tutup lubang botol dengan balon. Posisi lubang balon tepat berada di lubang botol. Ikat dengan karet gelang agar balon terikat kuat. Setelah ditutup dengan balon, biarkan botol beberapa saat dan amati perubahan yang terjadi pada balon maupun dalam botol. Berikut hasil pengamatan dari percobaan saya. Dari percobaan asam dan basa, dapat disimpulkan bahwa asam cuka dan air jeruk memiliki sifat asam, dan air sabun serta larutan obat mah memiliki sifat basa. Terlihat pada bunga telang yang awalnya berwarna biru, berubah menjadi berwarna ungu, dan juga ekstrak kunyit yang awalnya berwarna kuning, berubah menjadi kuning cerah setelah diteteskan asam cuka dan air jeruk. Lalu, ekstrak bunga telang yang awalnya berwarna biru tetap menjadi warna biru, dan kunyit yang awalnya berwarna kuning berubah menjadi warna kuning kegelapan setelah diteteskan air sabun dan larutan obat mah. Beginilah hasilnya. Sebenarnya, larutan pada lubang nomor 5 berwarna biru. Akan tetapi, akibat terlalu banyak obat mah yang saya teteskan, akhirnya larutan pada lubang nomor 5 tersebut menjadi berwarna hijau karena warna dari obat mah tersebut adalah hijau pekat. Ini hasil pengamatan saya dari praktikum kedua. Botol pertama yang berisi air dan gula membutuhkan waktu 10 menit 17 detik agar balon dapat mengembang. Botol kedua yang berisi air, gula, dan air jeruk membutuhkan waktu 11 menit 50 detik agar balon dapat mengembang. Yang terakhir, botol ketiga yang berisi air, gula, dan obat mah membutuhkan waktu 9 menit 11 detik agar balon dapat mengembang. Beginilah wujudnya. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana perubahan warna ekstrak bunga telang dan ekstrak kunyit ketika ditambah asam cuka sebagai sampel asam? Pada percobaan saya ini, warna ekstrak bunga telang sebelumnya berwarna biru,
Dan sesudah dicampurkan dengan asam cuka, warnanya berubah menjadi ungu. Sedangkan ekstrak kunyit yang awalnya berwarna kuning, setelah diteteskan asam cuka, warnanya berubah menjadi kuning cerah. Pertanyaan kedua, bagaimana perubahan warna ekstrak bunga telang dan ekstrak kunyit ketika ditambah air sabun sebagai sampel basah? Pada awalnya, bunga telang berwarna biru, dan setelah ditambahkan air sabun, warna ekstrak bunga telang tetaplah biru. Sedangkan warna kunyit sebelumnya berwarna kuning. Setelah ditambahkan air sabun, warnanya menjadi kuning agak kegelapan. Selanjutnya pertanyaan kelima, adakah fenomena yang terjadi pada CD saat digunakan sebagai kisi untuk melihat setiap larutan? Ya, ada. 6. Jika ada, jelaskan bagaimana bisa terjadi fenomena tersebut. Fenomena tersebut dinamakan difraksi cahaya. Difraksi cahaya sendiri terjadi apabila cahaya yang sedang merambat mengenai suatu objek penghalang atau melalui suatu celah yang sangat sempit. Difraksi cahaya terjadi sebagai akibat dari interferensi yang terjadi di antara tiap-tiap muka gelombang pada gelombang cahaya itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah, pada percobaan 2 mengapa balon bisa berdiri dan mengembang? Nah, hal tersebut dikarenakan di dalam botol ada proses fermentasi yang menghasilkan CO2. Gas CO2 itulah yang akan membuat balon mengembang. Pertanyaan terakhir, mengapa terjadi perbedaan waktu yang dibutuhkan balon untuk berdiri dan mengembang? Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya fermentasi adalah pH. Semakin rendah pH tersebut atau pada pH 3, proses fermentasi akan berkurang kecepatannya. Dari praktikum ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan pertama yang saya dapatkan adalah kunyit memiliki zat kurkumin. Zat tersebutlah yang berpengaruh pada percobaan pertama. Dalam kunyit terkandung zat kurkumin yang akan merubah warnanya tergantung pH larutan yang dicampurkan di dalamnya. Ketika ekstrak kunyit dilarutkan ke dalam cairan bersifat asam, maka warnanya akan tetap sama atau bisa jadi berubah menjadi lebih pudar. Sedangkan jika dicampurkan dengan cairan yang bersifat basah, maka warnanya akan berubah menjadi warna kuning lebih coklat atau gelap. Kesimpulan berikutnya adalah bunga telang memiliki zat antosianin. Zat antosianin inilah yang akan merubah warna dari ekstrak bunga telang ketika dipengaruhi oleh pH. Ketika ekstrak bunga telang dilarutkan dengan cairan bersifat asam, maka warnanya akan berubah menjadi ungu. Sedangkan jika ekstrak bunga telang dilarutkan dengan cairan yang bersifat basah, maka warnanya tidak akan berubah. Kesimpulan selanjutnya adalah terdapat difraksi cahaya yang terjadi melalui kisi. Difraksi cahaya sendiri adalah suatu sifat cahaya. Saat cahaya dilewatkan dalam suatu celah sempit, maka perambatan cahaya akan menyebar. CD berperan sebagai kisi dalam praktikum ini. Cahaya yang melewati larutan yang diteteskan di atas CD tersebut akan dibelokkan dan menyebar membentuk pola-pola cahaya yang pastinya dengan intensitas terang berbeda. Warna larutan juga berpengaruh pada difraksi. Semakin terang warna larutan, terang pusat juga akan semakin terlihat. Semakin gelap, maka terang pusat akan semakin sulit untuk terlihat. Seperti bagaimana sifat cahaya yakni tidak dapat menembus benda gelap. Kesimpulan terakhir adalah adanya proses metabolisme sel. Bukti bahwa adanya proses metabolisme sel adalah dengan mengembangnya balon. Balon mengembang karena ada proses fermentasi. Fermentasi bekerja dengan memecah glukosa tanpa menggunakan oksigen atau anaerob dan hanya melakukan 2 tahap yaitu glikolisis dan pembentukan NAD. Pada percobaan ini, fermentasi yang terjadi termasuk fermentasi alkohol. Fermentasi ini menghasilkan etanol, karbon dioksida, dan juga ATP. Balon yang pertama kali mengembang adalah balon yang berisi air, gula, dan obat mah. Kemudian dilanjutkan dengan air gula, dan yang terakhir adalah air, gula, dan air jeruk. Perbedaan waktu ketiga balon tersebut mengembang adalah dikarenakan pH mempengaruhi efektivitas enzim yang dihasilkan mikroorganisme dalam membentuk kompleks enzim substrat. pH optimum untuk proses fermentasi berkisar antara 4,5 sampai 5. Pada pH 3, proses fermentasi akan berkurang kecepatannya. Sedangkan pH dalam jeruk berkisar antara 3 sampai 4. Hal tersebutlah yang membuat balon pada larutan jeruk dan gula mengembang lebih lama. Sekian penjelasan dan pemaparan dari praktikum saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.